Saya sama orang tua mencari rotan dan manau. Saya masih ingat orang tua saya bisa bawa manau itu, bisa bawa dia 10 kabung, 10 potong. Saya bisa bawa hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungannya dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, di sebuah perkampungan kecil yang dibelah oleh sebuah sungai dan dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah rumah beratapkan daun salo, berdindingkan pelupuh, berlantai papan, yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga atau seorang suami didampingi istrinya yang keduanya tak pernah sekolah sehari pun. Disitulah saya dilahirkan dan dibesarkan, tepatnya di kampung Sungai Ponuh, Nagari, atau di tempat lain disebut desa Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kampung kecil yang diselimuti hutan belantara itu selalu sampai sekarang menjadi idola bagi saya, karena di sanalah saya dilahirkan, dan di sanalah saya dibesarkan. Sahabat BN, setelah sekarang usia sudah beranjak tua, mengenang masa kecil, masa silam, perjalanan hidup yang demikian saya rasakan penuh suka dan duka, membuat saya tergerak untuk menampilkan melalui channel YouTube ini kepada penonton yang budiman. Saya merupakan anak tertua dari 5 bersaudara yang lahir di kampung yang di masa kecil saya hanya ada 5 rumah, 5 unit rumah di perkampungan itu. Antara rumah yang satu dengan rumah yang lain dibatasi oleh padang hilalang, dan lorong-lorong antara rumah ke rumah dihubungkan oleh jalan setapak yang kalau hujan tiba, jalan itu sangat-sangat licin karena jalan tanah. Kehidupan orang tua saya, waduh, yang laki-laki kerja beliau masuk hutan mencari rotan dan manau. Mungkin banyak penonton yang tidak tahu apa itu rotan, apa itu manau. Sejenis tumbuh-tumbuhan di hutan yang panjang-panjang. Kalau rotan sebesar jari ini, kalau manau sebesar ini, melingkar berduri, dan itu diambil. Kalau rotan diambil sekitar panjangnya ada 6 meter, kalau manau sekitar 4 meter, itu dipotong-potong, itu dijual, dibelikan ke beras. Yang mengambilnya ada toke namanya, atau bos yang merupakan pedagang manau, yang setelah dikumpulkannya dari pencari ke hutan, dijualnya ke pasar. Untuk ke pasar dari kampung saya itu memakan waktu sekitar 1 hari 1 malam dulunya. Karena dari kampung saya ke pasar itu naik sampan, menelusuri Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang membelah kampung saya. Jadi untuk ke pasar naik sampan itu berangkat pagi
Dari kampung saya, besok baru sampai sekitar jam 9 atau pagi pula di pasar. Pasarnya bukan pasar yang berada di kecamatan saya, tapi pasar yang berada di kabupaten tetangga yang namanya Pasar Pulau Punjung. Kenapa tidak ke pasar kecamatan saya? Kalau ke pasar kecamatan saya, itu harus jalan kaki, melintasi hutan belantara. Tidak bisa, di sana tidak bisa dijual rotan manau. Kenapa tidak ke pasar kabupaten saya saja? Jauh sekali, harus jalan kaki berhari-hari. Apa kerja ibu saya? Ibu saya sehari-hari menjadi pendulang emas. Pagi pergi ke sungai, di sana mencari emas secara tradisional, mendulang emas, dapat emas nanti dijual pula kepada toke yang membuat diganti atau dibayar dengan beras, dengan garam, dengan alat-alat dapur. Sekali 1 tahun, sisa dari kebutuhan sembako dibelikan untuk baju anak-anaknya berhari raya. Itulah kampung saya. Rumah orang tua saya sekarang masih ada, tapi anak-anak beliau yang tinggal di kampung tidak menghuni lagi karena dia telah buat rumah masing-masing. Sekarang rumah itu tidak ada penghuninya. Saya kasihan melihatnya ketika pernah pulang baru lalu, rumahnya telah banyak yang bocor atapnya, lantainya pun banyak telah bolong-bolong dan tidak dihuni. Tetapi saya punya kesan yang sangat dalam di rumah itu. Karena di sanalah kami dibesarkan, dan rumah itu dibangun oleh orang tua saya setelah saya besar, setelah saya remaja. Sebagai pengganti dari rumah yang dulunya beratapkan daun salo, dari hutan di sana namanya daun salo. Beratapkan daun salo, berdinding pelupu, berlantai papan. Sahabat BN, ada kisah sedikit ini. Ketika rumah orang tua saya itu diganti atapnya dengan atap seng dulu. Saya masih kecil, mungkin sekitar berumur 6 atau 4 tahunan umur saya. Begitu atapnya selesai dikerjakan tukangnya paman saya sendiri, itu malamnya hujan datang. Begitu hujan datang, saya berlarian ke sana sini di rumah itu. Ibu saya menangis megang saya, jangan lari, saya takut. Kenapa saya takut? Karena saya kira waktu itu sudah datang gempa besar. Itu hari kiamat saya. Kenapa? Karena kalau daun salo atau rumah itu selama ini kalau hujan tidak terdengar begitu. Tapi ketika atapnya sudah seng, begitu hujan datang, wah bergemuruh. Saya terkejut. Ibu saya menangis. Nah, ini bukan kiamat, ini bukan gempa, ini atap rumah kita kan sudah diganti. Saya masih ingat, sebagai upah atau pembayar tukang yang paman saya waktu itu oleh ayah saya, itu dibayar dengan sebuah lampu strongking. Wah, mencari lampu itu sangatlah sulitnya orang tua saya waktu itu. Sudah terasa kaya sekali kita waktu itu, karena telah mampu membeli lampu strongking. Itu ditabung oleh orang tua saya tuh, uang emak saya panggil amak ke ibu saya. Uang ibu saya mencari emas ditabung di bawah bantal, ditabung. Saya dapat belikan ke lampu strongking merek Patromat. Tetapi karena keinginan rumah ada atap, maka diberikan ke tukang untuk membayar upah tukang lampu itu. Jadi rumah sudah, lampu nggak ada. Kami memang sudah terbiasa tidak pakai lampu strong itu, tapi lampu teplok yang digantungkan di dinding. Lampu strongking itu dipakai biasanya dihidupkan ketika ada acara teristimewa, misalnya mendoa atau kenduri, itu aja. Bukan dipakai setiap waktu. Itu. Kehidupan saya sejak kecil, saya sudah dilatih oleh orang tua saya bekerja keras. Ketika saya masih berumur sekitar 7 tahun, saya belum sekolah. Dan di kampung saya itu memang tidak ada sekolah. Saya malam hari kami memudiki Sungai Batanghari, membawa jaring
Malam setelah berangkat jam 3 siang memudiki Sungai Matahari. Nanti setelah jam 8 atau jam 7 menelusuri sungainya ke bawah dengan merentang jaring untuk menangkap ikan. Kaki saya masih ingat, saya diikatkan di sampan di belakang. Nanti tujuannya kalau saya jatuh nanti terasa berat dan tua saya depan, saya ditarik gitu ya. Saya masih kecil itu. Tidak pakai senter, tidak pakai penerang, itu saja. Dan siangnya kemana? Siangnya saya sama orang tua mencari rotan dan manau. Saya masih ingat orang tua saya bisa bawa manau itu, bisa bawa dia 10 kabung, 10 potong. Saya bisa bawa hanya 1. Karena masih kecil. Itu menuruni bukit, menaiki bukit, mendaki bukit, menuruni lembah. Apa yang dimakan? Wah, kalau pagi adalah nasi sedikit, siang makan ubi, malam harinya baru makan nasi kembali. Bagaimana dengan sekolah saya? Nanti akan saya ceritakan pada sambungan kisah ini. Namun setidaknya saya ingin menyampaikan hari ini apa adanya yang benar-benar terjadi. Pertama saya mohon maaf kalau ada adik-adik saya yang malu, saudara-saudara saya yang malu karena tayangan video saya ini. Tetapi saya ingin menyampaikan ini kalau nanti bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Karena memang hidup ini tidak mudah, tetapi ternyata tidak ada pula yang tidak bisa. Sekarang orang tua saya keduanya sudah meninggal. Sekarang satu-satunya yang saya jadikan orang tua adalah kakak sepupu saya yang dari kecil dulu sama orang tua saya. Nama beliau Rostina, panggilan di kampung Sirau. Itulah sekarang jadi orang tua saya. Saya sangat sayang beliau karena beliau bersama orang tua saya kecil, karena orang tua beliau meninggal ketika beliau sangat kecil. Orang tua beliau yang perempuan, satu ibu satu ayah dengan orang tua perempuan saya atau amat saya. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya tentang hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu